Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid. Pada sore hari ini kita masuk dalam pembahasan tentang nusrah, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan nusrah, insya Allah nanti kita akan jelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, dalam pembahasan ini penulis menyebutkan yang pertama hadis Nabi SAW an Jabirin anna Rasulullah SAW su'ila an nusrah atau su'ila anin nusrah faqala hiya min amali syaitani rahu Ahmad bisanadin jayyidin wa Abu Dawud. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, hal ini termasuk perbuatan syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian yang kedua, asar yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu ketika ditanya. Wa qala su'ila Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang nusrah, maka ia menjawab, Ibnu Mas'ud membenci hal ini semua. Nah, kemudian yang ketiga, wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibnu Musayyib rajulun bihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashsharu. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyab, seseorang yang terkena sihir lalu diguna-gunai tidak dapat melakukan hubungan ataupun jima dengan istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara yang lain? Maka ia menjawab, tidak apa-apa hukumnya karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Kemudian yang keempat, waruya anil Hasan annahu qala la yuhallu sihru illa sahirun. Diriwayatkan dari Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepas sihir kecuali seseorang yang tahu sihir tersebut. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan nusrah itu adalah menyembuhkan seseorang yang terkena sihir. Namanya nusrah. Nah, cara penyembuhan ini ada dua. Cara yang pertama adalah penyembuhan dengan menggunakan sihir lagi. Ya, jadi menghilangkan sihir dengan sihir. Maka inilah yang termasuk dalam perbuatan syaitan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat diterapkan ke dalam macam ini. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang menjadi kesukaannya. Sehingga dengan demikian syaitan akan menggagalkan perbuatannya terhadap orang yang terkena sihir.
Jadi ada namanya apa? Menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, sihir itu diharamkan, bahkan termasuk perbuatan kufur, karena dalam proses sihir selalu ada ya ritual untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Di mana sihir itu termasuk dalam perbuatan syaitan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian yang kedua, penyembuhan sihir dengan menggunakan ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah doa-doa perlindungan, ya, ataupun dengan obat-obatan, ataupun dengan doa-doa yang diperkenankan. Maka ini hukumnya adalah boleh. Ya. Kenapa? Karena sihir itu dia sifatnya racun. Racun yang ada pada tubuh manusia. Baik itu nanti sihirnya disebut dengan sihir marat, sihir yang membuat orang sakit, ataupun nanti sihirnya itu ya berupa ta'tiluz zawaj, sihir yang membuat orang sulit untuk menikah, atau juga nanti sihirnya disebut dengan adamul injab, sihir yang menghalangi suami dan istri untuk memiliki keturunan, ya, ataupun juga ada sihir yang sifatnya al-hawatif berupa bisikan, ya. Kemudian juga ada sihir yang berkaitan dengan sihir junun, ya, yang membuat orang menjadi gila, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga apa? Penyembuhan yang dibolehkan dan disyariatkan adalah dengan menggunakan ruqyah ataupun dengan obat-obatan herbal. Ya, karena nanti di sini ada proses namanya proses detoksisasi, proses pengeluaran racun ya yang ada pada sihir itu. Karena sihir itu prosesnya adalah orang yang mensihir melakukan ritual tertentu dengan membaca mantra-mantra, ya. Kemudian dibuatlah yang namanya akad atau buhul. Maka dengan cara itu nanti syaitan ataupun jin itu dikirim kepada orang yang akan disihir. Kemudian ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala jin itu masuk ke dalam tubuh manusia sehingga akhirnya dia bisa membuat ya sakit, dia bisa membuat gila, dia bisa membuat ya sulit mendapatkan jodoh dan seterusnya. Nah, maka untuk menghilangkannya adalah dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Ya. Di ruqyah itu artinya apa? Ya, jin yang ada dalam tubuh manusia ya dihilangkan atau dibakar ya dan dikeluarkan dari tubuh manusia tersebut. Nah, sehingga ketika jin itu dalam tubuh manusia dalam waktu yang cukup lama, maka ini adalah sebagai racun. Kenapa? Karena jin itu berada dalam darah manusia. Secara khusus dalam pembuluh darah besar yang disebut dengan kapiler. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana yajri min bani Adam majrodam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Nah, ketika dia ada pada aliran darah, inilah yang membuat dia menjadi apa? Ya, terasa sakit. Ya, seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah larangan terhadap nusrah. Jadi tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Tetapi menghilangkan sihir ini adalah apa? Dengan cara ruqyah syar'iyah. Nah, kemudian yang kedua, ya perbedaan antara macam nusrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Sehingga dengan demikian menjadi jelas ya masalahnya. Jadi nusrah yang diperbolehkan adalah apa? Yang disebut dengan apa? Ruqyah syar'iyah atau dengan menggunakan obat-obatan herbal dan lain sebagainya. Nah, ini pembahasan tentang masalah nusrah. Kemudian ya kita masuk dalam pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan tatayyur. Ya.
Apa yang dimaksud dengan tatoyur itu? Tatoyur itu adalah ya menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar. Kenapa disebut dengan tatoyur? Karena bangsa Arab jahiliyah ketika itu menggunakan ya ta'irah, yaitu apa? Ta'ir itu burung, ya. Artinya ketika dia ingin ya mengetahui apakah nasibnya itu sial atau tidak, dia menerbangkan burung. Ketika burungnya nanti terbang ke arah kanan, maka ini adalah apa? Beruntung. Kalau burungnya nanti ya terbang ke arah kiri, maka ini namanya sial. Nah, jadi burung ini hanya sekedar wasilah saja, ya. Dan pada masyarakat tertentu punya wasilah yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi intinya adalah menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Nah, artinya apa? Yang namanya untung dan sial itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diberikan musibah, seseorang diberikan kenikmatan, itu adalah takdir. Dan tidak boleh seseorang itu menganggap ya musibah sebagai kesialan, ya, sehingga dia mengaitkan kesialan ini dengan hal-hal yang dia lihat ataupun sesuatu yang dia dengar, ya. Nah, contohnya yang paling sederhana adalah ketika seseorang itu misalkan apa di jalan nabrak kucing, kucingnya mati, ya, kemudian dia menganggap apa, wah saya bakal sial karena menabrak apa, kucing. Ya, mau nabrak kucing, mau nabrak manusia, kalau memang itu tidak sengaja, ya, tentu ini adalah satu ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua dalam surat Yasin ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum ya bal antum qaumun musrifun. Mereka para rasul berkata, kesialan kamu adalah karena ya usaha kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib sial, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, bisa saja ya kesialan menurut ya orang itu akibat dari perbuatannya sendiri. Artinya ketika Allah menetapkan ya satu musibah, maka ada sebab, dan sebabnya bisa saja apa? Perbuatan manusia itu sendiri. Nah, sehingga apa? Ketika mereka itu ya diberikan peringatan, ya, maka apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan yang lain. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara akhrajahu zada Muslimun wa la naw'a wa la ghula. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda tidak ada adwa, tiarah, hammah dan safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam satu riwayat Muslim disebutkan tambahan tidak ada an-naw' dan al-ghul. Nah, kita akan membahas tentang apa yang disebutkan dalam hadis tersebut di atas. Yang pertama adalah disebut dengan adwa. Apa yang dimaksud dengan adwa itu? Adwa itu adalah penularan penyakit. Maksudnya apa? Ya, sabda Nabi SAW ini menolak anggapan ya orang-orang Arab jahiliyah ya bahwasannya penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi penularan sakit itu ada kehendak Allah. Selain di situ ada kehendak Allah, di situ ada sebabnya. Ya. Maka ketika Allah menetapkan seseorang itu terjangkit, maka di sini ada apa? Sebabnya.
Nah, bisa saja ketika sebab itu ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka apa? Penyakit itu tidak menular. Ya. Maka disinilah kita perlu untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan usaha ataupun ikhtiar. Ya. Nah, misalkan ya, pada saat kita sekarang ini usaha ikhtiar yang bisa kita lakukan ya, memakai masker, ya, tidak bersalaman dan seterusnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya, sudah pakai masker, bersalaman ya, tidak bersalaman, menjaga jarak, tapi kalau Allah sudah berkehendak maka apa? Dia akan juga terkena. Tetapi seandainya ketika misalkan seseorang itu lalai, ya, nggak pakai masker, bersalaman, tidak jaga jarak, tapi jika Allah tidak berkehendak maka apa? Ya tidak akan terjadi. Jadi semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa mengesampingkan yang namanya apa? Usaha ataupun ikhtiar. Nah, itu namanya adwa. Maka keyakinan orang Arab jahiliyah ya, penyakit itu apa? Menular dengan sendirinya tanpa apa? Tanpa ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan tiarah. Tiarah itu adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, melihat binatang lain ataupun apa saja. Ya, mungkin di kita dengan menggunakan angka. Ada angka 13. 13 artinya apa? Sial. Sehingga celaka itu sering dikaitkan dengan angka 13. Celaka 13. Ada angka keberuntungan seperti angka berapa? Angka berapa keberuntungan? 8. 8 itu angka keberuntungan menurut sebagian orang. Ya. Nah, maka hal ini masuk dalam kategori apa? Tiarah. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya hamah. Hamah itu burung hantu. Maksudnya apa? Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya atau mendengar suaranya. Ketika burung hantu itu hinggap di ya pohon depan rumahnya, ini menandakan ada kematian. Ya. Atau dengan suaranya, ini menunjukkan adanya kematian. Ya. Nah, termasuk di kita ini juga bukan menganggap sial tapi seperti keberuntungan. Kalau ada kupu-kupu berarti ada tamu yang datang. Ya. Ini masuk dalam kategori apa? Tiarah, hamah seperti itu. Nah, kemudian yang keempat disebut dengan Safar. Safar itu adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Yaitu apa? Bulan setelah bulan Muharram. Nah, orang-orang jahiliyah beranggapan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang membawa nasib sial ataupun tidak apa? Menguntungkan. Kemudian yang keenam adanya An-Naw. An-Naw itu artinya apa? Bintang. Artinya apa? Orang-orang Arab jahiliyah menisbatkan hujan yang turun kepada bintang tertentu. Ya, maka Islam mengikis anggapan seperti ini. Artinya apa? Tidak ada hujan itu turun kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang. Ya, jadi tidak boleh kita apa? Ya, menyandarkan ya hujan ataupun tidak hujan berdasarkan apa? Ya, bintang. Nah, kemudian yang terakhir disebut dengan ghaul. Ghaul ini adalah ya nama hantu pada masa jahiliyah. Ya. Dan itu adalah salah satu jenis daripada jin. Artinya mereka beranggapan bahwa hantu ini dengan perubahan bentuk ya maupun warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakan ya manusia. Nah, di kita sudah banyak. Di kita ada namanya apa? Genderuwo, kuntilanak, apalagi? Tuyul, apalagi? Pocong, ya.
Apalagi si manis jembatan Ancol, suster ngesot, itu semuanya mitos, ya, semuanya mitos itu, ya. Di mana bisa saja jin itu menampakkan seperti itu, kemudian diyakini oleh sebagian orang. Oh ini jinnya jin pocong, ya, jin kuntilanak dan lain sebagainya, ya. Artinya manusia tidak bisa melihat jin dalam bentuk asli, tetapi manusia bisa melihat penampakan, ya, penampakan jin dalam bentuk-bentuk tertentu. Termasuk juga penampakan jin dalam bentuk hewan, ya. Maka ular itu adalah penampakan jin, ya, dalam bentuk hewan. Tapi bukan setiap ular. Sehingga ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah kita, maka kita dianjurkan untuk mengusirnya. Kalau ular itu tidak mau, kita mengumandangkan azan. Kalau ular itu tidak mau keluar, maka bolehlah kita membunuh. Nah, kenapa? Karena bisa saja itu adalah jelmaan daripada ya, jin. Ya, seperti itu. Nah, apalagi nanti dalam konteks seperti sihir, maka ada hewan-hewan yang menjadi penghantar sihir yang disebut dengan ya khamsul fawasik, 5 hewan fasik yang itu bisa mengantarkan sihir kepada seseorang. Seperti ular, burung gagak, ya, kemudian tikus, kemudian kalajengking, ya, kemudian anjing yang berwarna hitam. Bahkan secara spesifik disebutkan seperti ya, cicak, ya, seperti itu. Jadi dalam hal seperti ini ada hewan-hewan yang menjadi penghantar sihir. Sehingga nanti bisa saja ketika dilakukan terapi ruqyah syariah, ada hewan-hewan yang mati di sekitarnya. Tiba-tiba ada cicak yang mati. Matinya itu bukan mati biasa, tetapi hangus, gosong, ya. Atau tiba-tiba misalkan karena kekuatan sihirnya sehingga akhirnya membuat hewan di sekitarnya mati. Bisa. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya walahuma an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu qala al-kalimatu thayyibah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda ya Rasulullah SAW, tidak ada adwa tiarah tetapi al-fa'lu menyenangkan diriku. Apa yang dimaksud dengan al-fa'lu? Para sahabat bertanya, beliau menyebutkan yaitu kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu bisa berpengaruh pada jiwa seseorang. Ya, kata-kata yang baik bisa berpengaruh pada jiwa seseorang. Sebaliknya, kata-kata yang tidak baik itu juga bisa berpengaruh pada jiwa seseorang. Ya. Apalagi kata-kata tersebut diulang-ulang. Ya. Maka kalau kita lihat seorang anak mendengar kata-kata yang tidak baik kemudian diulang-ulang oleh temannya, ya. Maka anak secara refleks otomatis mengikuti kata-kata tersebut. Termasuk kalau kata-kata itu baik, maka ya seorang anak pun juga akan refleks mengikutinya. Nah, maka kata-kata yang baik ini punya pengaruh yang sangat dalam terhadap jiwa seseorang. Ya. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak baik yang bisa saja keluar dari mulut orang yang baik, orang yang soleh. Tetapi kata-kata itu membekas pada diri seseorang. Ya, terutama nanti pada anak-anak. Anak-anak itu mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Ya, sehingga peristiwa yang sudah berlalu puluhan tahun, ya, ketika dia sudah dewasa pun maka dia akan membekas, ya. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena ini masuk dalam memori jangka panjang. Ya.
sehingga ada yang namanya trauma. Ya, trauma itu kenapa? Ya, dia mengalami satu peristiwa di mana peristiwa yang tidak baik ini terekam di dalam memori jangka panjangnya. Sehingga nanti di situ syaitan akan apa? Ya, akan memunculkan kembali sehingga akhirnya membuat apa? Dia menjadi ya sakit. Ya, sakit secara apa? Psikisnya, kejiwaan. Nah, kemudian berikutnya wali Abi Dawud bisanadin sahih an Uqbah ibn Amir qala dzukirat at-tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'til hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir, ia berkata, disebutkan tentang tiarah di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah al-fa'lu, dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Untuk itu apabila seseorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka supaya berdoa, Allahumma ya, la ya'til hasanat illa anta wala yadfa' sayyi'at illa anta wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak kejelekan kecuali Engkau. Dan tidak ada serta daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Nah, jadi ini menunjukkan tentang apa? Ya, ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikan ya itu datang dengan ya kehendak Allah, dan kejelekan itu bisa hilang dengan kehendak Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia kecuali apa? Daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu abit tawakkal. Jadi Abu Daud meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tiara adalah syirik. Tiara adalah syirik dan tidak seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal ya kepadanya. Nah, artinya apa? Ya, menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, ini akan menghilangkan ketawakalan. Dan tiarah ini menghilangkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiarah ini harus dihilangkan dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis berikutnya wali Ahmad min hadis Ibnu Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraq. Qalu wa ma kafaratu dzalika? Qala an taqula Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Amr, barang siapa yang mengurungkan hajat kepentingannya karena tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah tebusannya? Maka beliau menjawab, supaya dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tidak ada sesembahan yang hak ya selain Engkau. Jadi ketika orang itu ya tidak melakukan pekerjaan karena khawatir sial, maka ini masuk dalam kategori apa? Syirik. Nah, maka untuk menebusnya dengan mengucapkan atau berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah walahu min hadis Fadl ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Imam Ahmad meriwayatkan pula dari hadis Al-Fadl Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, sesungguhnya tiarah ini ya yang menjadikan kamu terus melangkah atau menggagalkan diri dari keperluan. Ya.
Nah, sampai pada pembahasan terakhir ya berkaitan dengan kandungan bab ini, yang pertama penafsiran daripada kedua ayat di atas. Yang dimaksud adalah apa? Penafsiran dari surat Al-A'raf 131 dan surat Yasin 19. Nah, dalam surat Al-A'raf 131 ya, atau kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya tatayur termasuk perbuatan jahiliyah dan kaum musyrikin. Karena segala sesuatu termasuk nasib sial adalah takdir Allah, dan menunjukkan bahwa kesialan terjadi karena perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dinyatakan tidak ada adwa. Adwa itu tadi apa? Penularan penyakit dengan sendirinya. Tetapi penularan penyakit itu dengan ketetapan Allah. Kemudian dinyatakan tidak ada tiarah. Tiarah itu adalah apa? Menganggap sial dengan sesuatu yang didengar atau dilihat. Kemudian yang keempat, dan dinyatakan tidak ada hammah. Ya. Apa yang dimaksud dengan hammah tadi? Hammah itu artinya apa? Ya, burung hantu. Kesialan dengan apa? Menisbatkan kepada burung hantu. Tidak ada safar. Ya, safar ini maksudnya apa? Kesialan pada bulan kedua setelah Muharram yang disebut dengan bulan Safar. Kemudian yang keenam, fa'al tidak termasuk yang ditolak dan dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan dianjurkan. Ya, fa'al itu maknanya adalah apa? Kalimat-kalimat yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, apabila terjadi tiarah atau tatayur dalam diri seseorang tanpa dikehendaki, maka hal itu tidak apa-apa, bahkan tidak akan menghapuskan, ya. Bahkan Allah akan menghapuskannya dengan tawakal kepadanya. Karena bisa saja ada orang yang menganggap apa? Ya, kesialan, ya. Maka apa? Hapuskanlah dengan tawakal. Kemudian yang berikutnya, diajarkan doa yang harus dibaca ketika seorang itu menjumpai hal tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya ditegaskan bahwa tiarah ini adalah kesyirikan, dan tiarah yang dimaksud adalah tiarah yang tercela ataupun yang terlarang. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.